Hai kawan Katalis, apa kabar? Senang rasanya saya Ijul Syafi'i bisa menjumpai Anda. Kita semua sama-sama tahu bahwa Indonesia sekarang ini secara jumlah UMKM itu sudah cukup banyak. Ada sekitar 3,79 juta UMKM yang sudah memanfaatkan media online. Itu sekitar kurang lebih 8% dari total 59,2 juta UMKM. Jadi bisa dibayangkan begitu banyak pelaku UMKM. Nah, pertanyaannya adalah, sebetulnya dari sekian banyak pelaku UMKM di Indonesia, masalah-masalah apa saja yang sebetulnya dihadapi para pelaku UMKM? Itu juga menjadi salah satu tema bahasan yang akan kita bicarakan atau kita bahas untuk edisi di awal ini. Tetapi yang pasti, saya tidak sendirian. Saya bersama host tetap kita di Katalis UMKM, yaitu Coach DJ atau Coach Jarod. Beliau adalah dari Wiranesia Bandung. Halo Coach. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, badannya keker, Coach DJ nih. Berangkat apa ya? Sehat mah, sehat. Jadi Coach DJ ini atau Coach Jarod ini selain pembina UMKM, pelaku UMKM, juga pengajar Aikido. Saya baru 2 kali diajar sama Coach DJ ini, tapi ya saya kapok soalnya badannya sakit-sakit. Jadi Coach DJ atau Coach Jarod ini juga founder dari Tiga Rasa Juara, kemudian juga co-founder Bandung ICMRB. Beliau juga adalah anggota Perkumpulan Bumi Alumni Unpad ya, atau PBA Unpad. Sekarang kita akan banyak ngobrol nanti dengan Coach DJ atau Coach Jarod. Tapi selain Coach Jarod, juga tamu kita untuk edisi perdana ini yaitu Umi Neni. Halo Umi Neni. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya yang suka dari Umi Neni itu selalu menyebar senyum. Wah, karena senyum itu selain ibadah, juga bisa mendatangkan rezeki. Amin. Umi Neni ini penemu selain pelaku UMKM tentu saja sudah pasti produk-produknya itu aneka olahan ayam frozen. Frozen food lah ya, kira-kira seperti itu, seperti katsuyam ya. Iya, betul. Kemudian ada bakso ayam. Selain itu juga ada steak uli crispy. Kalau orang Bandung biasanya kalau lagi di rumah ada yang jualan ulen bakar, kira-kira gitu. Steak uli crispy atau ulen tuh apa sebetulnya? Ulen itu kan makanan tradisional khas Bandung. Ya. Nah ini sama Umi diinovasi lah ya, dimodifikasi jadi steak uli crispy biar kekinian. Jadi ada kres-kresnya. Jadi ulen tuh ulen di luarnya pakai ketan ya? Iya, ketan. Gitu, untuk yang belum tahu ulen itu apa, ulen tuh ketan. Iya, ketan. Jadi produknya itu steak uli crispy, ada cuanki jadul. Wah, ini harusnya cuanki milenial dong nih. Yang milenialnya yang sukinya. Wah, sukinya ada yang milenial. Cuanki suki. Ada juga cuanki suki. Nah, Coach Jarod, sebelum memulai obrolan santai ini, sebetulnya kalau bicara UMKM itu khususnya di Bandung lah, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat itu seperti apa sih perkembangannya gitu? Baik, sahabat kawan Katalis, sorry ya. Jadi memang pertumbuhan di UMKM di Bandung itu sendiri ya sebelum pandemi sebetulnya memang luar biasa perkembangannya. Bahkan memang jadi pertumbuhannya itu tidak dibilang terlambat, tapi memang begitu tumbuh berkembangnya luar biasa. Makanya ada juga di Bandung itu ada juga semacam lomba atau UMKM Award, Kang Ijul. Nah, itu juga memang ternyata juga diikuti oleh Jawa Barat. Jadi kalau Bandung itu selalu diikuti oleh Jawa Barat. Dan di Jawa Barat itu sendiri Bandung termasuk yang memang ikut untuk mewarnai untuk wilayah juara UMKM-nya. Nah, beberapa saya kenal memang dekat dengan para juara itu sendiri. Contoh seperti Teh Teti yang dari Gari-Gari, produk Gari-Gari itu juga juara dia. Kemudian Kang Isan untuk Jawa Baratnya,
Beliau juga juara dengan produk Sankimo-nya gitu. Itu nanti kita akan coba bahas di sini ya. Apa sih tips atau trik ataupun misalnya strategi mereka supaya bisa jadi juara ini. Betul. Di kawan Kalisnet nanti akan membahas itu dengan lebih detail. Berarti edisi berikutnya itu. Betul, insyaallah Kang pertama Ijul. ini khusus untuk Umi Eneni. Ya. Ini beliau memang ininya apa? Kalau berbicara untuk reseller ataupun misalnya distribusi, nah sudah ada pelakunya gitu. Reseller, Ya. menarik sekali ini. Jadi ada yang nggak punya produk UMKM bisa jadi reseller dong ya. Iya, betul. Bisa jadi dropshipper dong, Betul, gitu loh. iya. Jadi tidak mesti di masa pandemi ini nggak punya gagasan, pengen bikin produk apa sih, nggak usah khawatir sebetulnya Iya. ya. Karena bisa menjadi reseller atau dropshipper ya Mia. Iya, betul. Oke, nah sebelum ke situ kita mengutip dari beberapa artikel sebetulnya bicara soal UMKM, masalah-masalah itu ada permodalan, Betul. ya kan, ada distribusi barang, Iya. kemudian juga ada perizinan, ada pembukuan yang konon masih manual, banyak yang masih seperti itu ya, kemudian juga pemasaran online. Betul. Tapi kita akan bicara apa nih Coach sekarang ini Coach sebenarnya ini di antara kelima masalah tadi Coach. Nah, kita mungkin akan lebih bahas ke distribusi dan permodalan Oke. dulu ya. Distribusi sama permodalan. Betul. Seperti apa tuh Coach? Nah, gini, jadi kawan Kalisnet, jadi bahwa posisi distribusi atau pemasaran atau sales itu memang menjadi sebuah tanda kutip ya hantu buat para UMKM. Kenapa dikatakan seperti itu? Mereka bisa bisa produce, bisa produksi barang ataupun produk yang memang bagus-bagus rata-rata. Hanya ketika pada saat jualan atau distribusi itu terkendala ya. Mungkin Umi Neni paham banget karena kita sebagai pelaku UMKM di situ kita sering mendapatkan curhatan ya Umi ya. Iya, curhatan. Bagaimana kalau misalnya ini saya gimana nih posisi jualan? Iya. Karena memang ya yang saya amati dan saya coba analisa sendiri adalah bahwa kebanyakan pelaku UMKM itu adalah para ibu-ibu. Oke. Ya, para mama strong kalau bahasa kami di sini ya. Nah, dan mereka itu kan punya kecenderungan multitasking Kang Ijul. Iya. Jadi kalau seperti para ayahanda kan mungkin lebih fokus ya cari uang balik beres kan. Tapi kalau misalnya para umi, emak, bunda ataupun ibu-ibu atau dimanapun berada, mereka kalaupun misalnya melakukan sebuah terobosan usaha itu mereka itu juga ada nyambi pekerjaan lain di luar pada itu. Seperti ibu rumah tangga. Iya. Apalagi dengan pandemi kayak gini tambah lagi menjadi guru. Iya, betul. Betul kan? Iya. Tambah lagi juga mereka kalau yang single parent lebih repot lagi. Iya. Karena pekerjaan misalnya mencari finansial atau nominal itu menjadi plek wajib buat si ibu tersebut. Nah, itu yang saya dapatkan sering dapati di wilayah Kendala Topan apa, itu memang ternyata mereka bisa membuat produk, tapi pada saat memasarkan atau menjual, bukan mendistribusikan loh ya. Itu pun masih banyak yang terkendala. Nah, itu yang sebenarnya kenapa tampilan di kawan Katalis ini sendiri saya ingin bahwa memunculkan ini loh sebenarnya yang bisa kita siasati gitu. Kalaupun ternyata nggak bisa misalnya lakukan sebuah sales marketing sendiri, ya kenapa nggak sinergi? Kan sekarang zamannya kolaborasi nih. Betul. Nah, itu yang sebetulnya harusnya bisa dibangun gitu. Nah, mungkin ada yang memang kembali kalau ternyata jualannya sendiri itu mereka bisa, tapi suka balik lagi pada kendala klise lagi. Nah, kalau laku modalnya gimana gitu. Memang di UMKM itu memang saya pribadi sering mengadvise atau menyarankan kalau jualan di UMKM nggak boleh ada konsinyasi, ya Mi ya? Iya. Nggak boleh. Jadi harus cash crush. Oke. Jadi harus notice itu ya. Dilarang konsinyasi. Nah. Memang waktu sebelum pandemi ada beberapa toko yang quote-nya dia melakukan sebuah prasyarat bahwa ini pembayaran nanti 1 bulan di belakang. Oke. Namun itu pun bagi beberapa UMKM memang sudah memiliki keteraturan pembukuan, kemudian kelancaran pendanaan. Nah, itu mungkin boleh melakukan. Cuman kalau misalnya wilayahnya pada saat harus melakukan belum mampu, kemudian belum kuat di standar pendanaan, harus ngikut pada yang seperti itu, maka itu akan mencelakakan. Karena banyak kejadian mereka produksi mentok duitnya di situ, nggak bisa produksi lagi kayak gitu. Itu mungkin kalau dibilang mungkin akan itu udah biasa sih. Cuman itu sebenarnya yang harusnya sebetulnya digugah gitu, bahwa mindsetnya kita harusnya cash in. Oke, berarti mindset ya. Betul. Itu jadi kata kunci. Betul. Ketika kita ingin memulai sebuah usaha, mau usaha apapun ya. Betul. Kan?
Berarti kalau begitu yang namanya pelaku usaha itu bukan masalah modal, bukan masalah hanya sekedar kepintaran saja, tetapi justru mindset itu menjadi kata kuncinya ya. Betul. Oke. Saya ke Umi Neni nih. Umi Neni awal asalnya itu membangun usaha UMKM ini tahun berapa sih ini? Oh, sebetulnya berawal dari hobi ya. Hobi makan. Sama dong. Jadi kita tuh sekeluarga seneng makan, seneng ngemil, khususnya makanan yang lagi hits, yang lagi kekinian gitu. Tapi kan kalau diukur-ukur secara rupiah kan mahal juga gitu. Akhirnya Umi membuat sendiri gitu makanan untuk cemilan keluarga gitu. Nah, lama-lama mulai berpikir kenapa nggak dijadikan usaha gitu, karena ternyata pada saat ngumpul bareng teman-teman Umi bawa cemilan itu ternyata mereka suka gitu. Nah, akhirnya pas Umi resign tahun 2012 ya, jadi Umi mulailah usaha awalnya itu bikin ini risol. Jadi risol aneka rasa, ada 7 macam rasa. Itu frozen food juga. Jadi Umi bikin by order gitu. Nah, dari situ mulai banyak yang ketagihan, tapi ya Umi belum fokus juga gitu karena barengan dengan bisnis yang lain gitu ya. Kayak gitu. Nah, Umi memposisikan diri sebagai UMKM ini 2 tahun yang lalu. Jadi sejak tahun 2018 baru mulai fokus membuat aneka macam frozen olahan ayam gitu. Terus berkembang gitu. Sampai sekarang alhamdulillah, ada cuanki. Ya, alhamdulillah kita terus berkembang. Konsumen juga udah banyak. Jadi sampai ke seluruh Pulau Jawa lah kita udah pernah mengirimkan gitu ya. Ke Lampung pun pernah sekali gitu. Tapi khusus kita sekarang fokusnya di Pulau Jawa, lebih aman kalau untuk frozen food kayak gitu. Dan untuk produknya pun sekarang jadi beraneka macam gitu. Jadi kalau dulu hanya cuanki jadul, kalau sekarang diinovasi jadi cuanki suki. Terus ada juga batagor ayam gitu yang memang umumnya orang tuh batagornya ikan, tapi Umi pakai dari ayam gitu, biar dari mulai anak. Jadi target pasarnya pun dari mulai anak sampai orang dewasa kan bisa konsumsi olahan ayam seperti ini frozen itu. Foodnya nih, ada beberapa nih produknya. Produknya macam-macam. Tersedia, siap. Modal kesulitan nggak di awal itu, Mi? Karena awalnya Umi seorang karyawan, punya dana pensiun gitu ya. Jadi modalnya modal dari dana pensiun itu gitu. Umi kembangkan di produk frozen food ini gitu. Jadi ya tujuannya selain yang tadi hobi makan itu, ya sekarang jadi membantu perekonomian keluarga gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jadi ngebantu suami juga dapat penghasilan tambahan. Iya. Seperti itu. Wah, jangan-jangan penghasilannya Umi lebih gede dari suaminya. Kadang-kadang kalau lagi laris bisa jadi 2 kali lipat. Mantap. Iya. Nah, ada ketakutan nggak Mi di awal itu memulai usaha itu? Aduh, takut nggak laku. Aduh, nanti gimana? Aduh, ini. Kebanyakan kan seperti itu. Iya, kalau yang belum punya pengalamannya. Kalau Umi kebetulan hobi Umi tuh dagang. Jadi dari kelas 3 SD itu udah seneng jual stiker, nggak malu gitu, pede aja gitu. Jadi walaupun dulu karyawan punya penghasilan tetap, tapi Umi juga punya sambilan usaha. Kalau dulu mainannya bukan di kuliner ya. Jadi Umi punya toko juga di Shopee, toko ini pakaian fashion, lebih ke fashion gitu. Nah, kalau sekarang fokus di kuliner, nah itu ya makin pede aja. Jadi nggak ada lagi rasa takut gimana kalau barang nggak laku, enggak lah. Ada Allah ya. Minta aja sama Allah lancarin, alhamdulillah. Itu kata kunci yang kedua. Coach, kalau dilihat tadi ini mungkin semoga bisa menjadi benchmarking ya untuk kawan katalis yang menonton atau melihat tayangan ini ya. Seperti apa, Coach, yang tadi disampaikan oleh Umi Neni, Coach? Memang kalau yang tadi dikatakan oleh Umi Neni itu memang sebenarnya sebuah strategi ya. Kalau mungkin nggak akan yang pernah menyangka nih pada saat Maret ke depan, waktu bulan lalu itu, itu tidak akan pada yang pernah menyangka. Bahkan saya sendiri pun waktu terjadi di Cina untuk yang masalah pandemi ini, saya sudah seperti mendapat gambaran ini kalau terjadi di Indonesia, wah gitu.
Kenapa? Wah, karena ya kerumunan pasti akan kita lihat banget ya di televisi nasional itu bagaimana kerumunan itu langsung di avoid, dihilangkan, nggak boleh kan. Sementara bagi orang yang seperti saya berbasis dari marketing ataupun sales itu nggak bisa. Karena jualan itu memang harus bertemu. Tapi kan ketika memang pada saat itu pemerintah juga sudah menggaungkan dengan 4.0, sebetulnya juga memang ada korelasi nih Kang Ijul. Saya sih berpikiran apakah ini sebuah jalan, apakah ini sebuah momentum, bagaimana yang harusnya 4.0. Karena kan kalau dulu 4.0 mungkin enggak. Saya lihat sebagian orang aja yang masuk menyadari betul. Bahkan kalau sekarang luar biasa ya Kang Ijul ya, kita mau searching di Google itu akan banyak para webinar yang memberikan paparan tentang keilmuan ini. Ini juga banyak banget. Hanya kan kali lagi nih kalau tadi ngobrol sama Umi Neni kan, karena memang basicnya juga ada ibu rumah tangga, produsen mereka juga. Kalau saya lihat kayak misalnya di PBA nih, Perkumpulan Bumi Alumni, itu kalau saya range rata-rata riset kita itu di usia 40-50 tuh. Jadi kalau mungkin kalau dari situ sendiri terlihat bahwa mereka sendiri bukan menjadi seorang generasi milenial, bukan. Mereka bahkan kalau selorohnya mungkin kolonial mungkin karena kelamaan kan. Karena tapi bukan baby boomer juga bukan ya. Nah, dari situ sebenarnya terlihat bahwa penguasaan teknologi sangat sedikit. Maka seperti saya katakan juga kan dalam beberapa kali webinar, WA bisnis itu baru 5 juta Kang Ijul dari 147 juta WhatsApp yang dipakai di Indonesia. Nah, kalau mungkin orang mengenal Facebook ya sampai 150 jutaan lah boleh ya, dengan 255 atau sampai 260 juta penduduk Indonesia. Itu sudah sekitar 3/4-nya lah atau setengah lebih lah ya untuk memakai online. Tapi di situ sebenarnya ada hijab atau ada kendala untuk penguasaan online secara keseluruhan. Makanya penguasaan WhatsApp pun sendiri ya kalau dibilang mama paham chatting, order, COD apa pakai WA. Tapi untuk beberapa spek seperti Telegram mereka masih sekarang aja mulai nih digirohkan atau mulai diarahkan ke arah sana Kang Ijul. Karena ternyata di Telegram sendiri kan sebenarnya muncul tuh pendataan sama dengan HP-nya lebih kelihatan banget. Dan range-nya tidak bisa seperti WhatsApp yang terbatas 250-an. Kalau Telegram bisa 10.000 Kang. Nah, jadi kalau dilihat tadi ya kalau memang ini sebenarnya momentum untuk masuk ke wilayah online atau tanpa bertemu muka gitu. Cuman kadang memang yang tadi kata Omi katakan, kalau memang misalnya sudah di rumah tangga nggak punya kesempatan untuk misalnya memasarkan, kalau produknya juara kenapa nggak join sama Umi Neni itu sebagai reseller. Betul. Karena mungkin Umi Neni bisa jadi ada permintaan yang masuk ke WA-nya, ada nggak saya minta dimsumnya, ada nggak saya minta semacam ayam pedesnya ya, atau mungkin yang lebih antik, ada nggak yang minta jengkol? Ada jengkol kan ya, jengkol frozen tuh ada sebenarnya Kang. Ada. Ternyata jengkol di frozen juga ya. karena memang polanya ketika memang gini Kang, saya mau jengkol ya, karena kalau masak sendiri juga itu kan tinggal sudah dibalado ya Mi ya. Jengkolnya sudah dibalado dan insya Allah yakin jago-jago nih kalau buatnya. Mereka kan tinggal keluarkan unfrozen kemudian goreng atau ini praktis itu, nah gitu. Dan itu sebenarnya itu menjadi sebuah menjadi sebuah peluang sebetulnya. Yuk ada seperti ini, kenapa kawan Katalis juga bisa bisa jadi sebuah pengharapan ketika nanti mungkin kita akan keluarkan lagi nih tema yang lain. Ini sekarang baru reseller aja nih, salah satu aspek daripada distribusi yang dilakukan melalui online oleh Umi Neni. Beliau kan juga sama punya resellernya kan. Nah ini kenapa nggak kontaknya di mana Mi? Kontak WA-nya di mana nih? Nanti itu terakhir kita akan bahas kontaknya. Biar kepo dulu ya, biar kepo. Di hold dulu biar penasaran. Nanti udah dapat kontaknya udah selesai. Nanti ini Umi nggak bisa ini ya. Sekalian promosi nanti. Nah ini kan semenjak pandemi banyak yang kena PHK. Kemudian juga ibu-ibu otomatis juga terimbas. Maksud saya terimbas begini, yang tadinya suaminya bekerja akhirnya tidak bekerja. Betul. Mau tidak mau harus ada upaya ekstra untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah ini bicara soal mindset dulu deh. Sebelum kita break nanti sejenak ya. Bicara soal mindset.
mindset apa yang harus dimiliki atau harus ditumbuhkan dalam diri seseorang ketika dia ingin berusaha gitu, Coach? Sedikit saja. Iya, mindset yang pasti mindset sales atau bagaimanapun kan gini. Ini ada satu prinsip yang sebetulnya jadi bagian hidup saya. Kalau kita nggak pernah jualan, maka seumur hidup kita akan beli. Menjadi pembeli. Kalau kita tidak pernah jualan, maka seumur hidup kita akan membeli. Maka akan jadi pembeli. Maka akan jadi pembeli. Oke. Ya, Kang Ijul nggak bisa jualan, maka anaknya akan, papa minta jajan, jajan. Istri mau, mama mau beli sayuran. Nah itu yang sebenarnya sebuah klise. Iya. Makanya mungkin kalau semacam Umin ini punya salah satu ide kreatif dengan daripada saya harus beli kayak yang lain, kenapa enggak ini? Tapi emang tidak semua juga para emak-emak tuh jago masak, atau jago memproduksi sesuatu. Nah sebetulnya mindsetnya itu harus dimunculkan seperti itu, Kang. Jadi ketika memang dia punya apalagi maaf ya, tadi ada beberapa yang memang suaminya kalau sudah PHK tidak bisa lagi berbuat sesuatu. Betul. Nah, ketika jiwa jualannya tumbuh, maka harian itu bisa ditentukan daily target. Jadi, saya mau jualan nih minimal kalau anak berapa sih permintaannya tiap hari? Kan keluar anak nih 100.000 buat jajan. Ya berarti saya harus tutup nih. Dari misalnya reseller tadi kan, kalau saya untung 10.000 berarti saya harus jual 10 produk. Betul. Berarti kan mindset jualan kenceng kan. Betul. Terus yang kedua, berapa saya harus buat minimal buat kalau anak-anak juga ada kan jajan, nggak usah pakai jajan lain punya nih. Berarti ditumbuhkan 200.000 per hari saja, itu munculkan motivasi diri. Dan jangan baper, jangan nyerah. Terus ya anggap saja sebagai sebuah pembinaan mental. Karena jualan itu mental, Kang Ijul. Ya, jadi kawan katalis bahwa kalau memang menjadi seorang penjual itu memang yang dimiliki sebenarnya bukan teknik, bukan skillnya. Apalagi kalau di Umina ini kan juga asal mau dulu modal HP sama kuota, kalau nggak bisa nyekit ke WiFi, maka yang penting itu tadi di kontaknya itu kan sebenarnya ada kan. Betul. Cuman kadang karena mindsetnya seorang ibu-ibu, emak-emak atau misalnya gua kan nggak pernah jualan, jadi kalau misalnya mindset suruh jualan agak Kang, agak ragu ditolak, baper ditolak. Nah, itu dimunculkan, maka di kontak HP gadgetnya itu bisa jadi objek mereka tuh, tanda kutip ya. Jadi, bisa menjadi pembeli kita. Kontaknya jangan dipakai cuma buat gibah doang. Hindari gibah. Di switch gitu ya. Betul. Kejualan gitu ya. Sekarang kita tanya aja, satu orang ada nggak sekitar 10 WA grup? Oh ya, lebih lah. Kumpulan SMP, SD, RT, RW, kerja kantor, kalau tadi Umi bilang kan, ada kan, bahkan ada salah satu teman kita ya, dia sampai jualan itu dari apa coba? Dari kenalannya dulu di kerja kantor. Dan itu ternyata viral. Ketika dia memang misalnya di tes oleh beberapa teman kantornya, itu memang udah akhirnya sekarang nggak kemana-mana gitu. Nah, iya. Akhirnya mindset jualan itu yang harus diutamakan. Makanya kenapa kita bahasan sekarang adalah distribusi atau marketing. Nah, setelah misalnya mindset jualan ada, baru nanti kepikiran nih, saya punya saudara di mana ya kota lain. Saya punya saudara misalnya di tempat lain di Bandung di mana. Kan kalau misalnya saya di timur, saya harus punya dong, kayak misalnya gini. Contoh nih Kang Ijul, saya kan juga founder ini untuk Bandeng Isi MRP kan. Waktu itu saya masih ingat bagaimana 2019 memulai, baru 3 bulan kan. Tapi memulai waktu itu kita menerima jasa nasi box, jasa catering ya. Kok feeling saya harus buat sesuatu yang bisa dijualin untuk di online. Akhirnya istri saya switch lah, mencari sesuatu yang memang berbeda, dicarilah bandeng itu. Bandeng tanpa tulang yang orang anak pun makan nggak usah takut kena duri. Nah, ketika Maret itu dibuka, pandemi berjalan. Kebayang kan kalau misalnya untuk catering, mungkin sekarang kayak kawan-kawan katalis itu pasti ada yang catering juga kan. Mereka bingung mau dapat order dari mana. Nah, ketika bandeng ini kita misalnya kemas aja dulu, gimana caranya? Berikan aja dulu sama orang-orang yang dekat. Minta testimoninya di save. Akhirnya itu karena jualan online itu nggak bisa nyobain, betul nggak kan? Betul. Nah, ketika melihat visualnya enak, kata-katanya juga enak, atau bisa menarik untuk dicoba, apa yang terjadi? Betul. Ingin order. Jadi itu berarti ada hubungannya ya dengan nanti yang mau kita bahas reseller gitu. Betul. Oke, kawan katalis, kita akan bahas secara rinci
sebetulnya bagaimana menjadi seorang reseller. Betul. Tahapan-tahapannya seperti apa saja. Tapi tadi kan sudah dibahas, yang penting adalah mental sebagai seorang sales. Penjual. Mental menjual, mental penjual itu yang menjadi penting. Jadi tetap bersama kami. Salam sahabat, saya Dani Jaif bersama Katalisnet.com ingin sharing sesuatu. Sekarang ini ada yang namanya podcast dan itu sedang digandrungi sekarang podcast. Apa itu podcast? Podcast adalah payable on demand broadcasting. Jadi itu adalah rangkaian informasi berbayar yang ditayangkan di media-media tertentu. Misalnya saja ada di Spotify, ada di YouTube. Awalnya podcast ini berupa hanya audio saja, tetapi kemudian berkembang menjadi audio video. Nah, dalam hubungannya dengan podcast ini, pasti teman-teman juga ingin dong berbagi informasi yang dikemas dengan podcast ini gitu ya. Dalam hal ini, Katalisnet.com memfasilitasi Anda semua, apapun bidangnya, mau topiknya ekonomi, sosial, budaya, politik sekalipun, ayo kita beritakan, kita kemas dalam sebuah podcast yang baik gitu ya. Jadikan konten-konten positif di podcast, dan untuk itu sekali lagi Katalisnet.com memfasilitasi Anda untuk membuat podcast apapun pilihan Anda. Segera hubungi Katalisnet.com. Kawan Katalis, kita teruskan kembali perbincangan kita bersama Coach DJ atau Coach Jarod dan juga bintang atau tepatnya narasumber tamu kita ya, bersama Umi Neni. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana menjadi seorang pelaku UMKM itu syarat utamanya atau kata kuncinya atau keywordnya kalau di Google mah ya, atau di sosmed itu ada keywordnya. Apa itu? Harus punya jiwa penjual, ya, mental penjual. Karena tanpa itu tidak akan pernah bisa. Don't try this at home. Maksudnya try this-nya dimanapun. Yang namanya jual kan harus dimanapun ya, gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas kali ini di sesi berikutnya ini adalah bagaimana menjadi seorang reseller. Bagaimana menjadi seorang reseller yang handal. Tetapi sebelumnya untuk Anda, para pelaku UMKM yang ada di Bandung, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Indonesia, khususnya yang di Bandung ya, di Jawa Barat, ingin menjadi tamu produknya, kita bahas di sini, kita ulas. Anda bisa mengirimkan datanya, tetapi sebelumnya Anda harus like dan subscribe dulu dong, ya kan, di akun Katalisnet. Dan share, jangan lupa link akun ini ya, konten ini. Jadi Anda bisa mengirimkannya. Nanti di belakang akan kita sebutkan ke nomor berapa saja, termasuk juga untuk resellernya Umi Neni ke nomor berapa, atau resellernya Bandeng Isi MRB. Oke, kita ke Coach DJ sekarang. Coach, menjadi reseller itu bisa jadi peluang usaha juga kan ya. Kalau memang tidak punya gagasan atau ide produk. Harus produk apa yang kita buat ya, bingung. Saya aja bingung sampai sekarang, kecuali jualan media aja gitu. Jadi reseller juga bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit ya, Coach Umi. Iya, betul. Bisa sampai ratusan juta. Bisa sampai ratusan juta. It's proven. Oke. Gimana? Reseller itu seperti apa sih? Makhluk reseller itu seperti apa sih reseller itu? Reseller itu kan berasal dari kata definisinya juga dari sales kan. Sales berarti menjual kembali. Artinya bahwa memang orang-orang yang memang berniat tidak memiliki produk, dia bisa menjual kembali. Nah, kita udah bahas dari masalah penjualan kan. Nah, ketika memang misalnya kalau saya nggak punya uang, bisa nggak saya menjadi reseller? Jadilah dropshipper. Ada reseller, ada dropshipper. Nanti kalau sudah ketentuannya memang sudah bisa lebih tinggi lagi, maka dia bisa menjadi agen. Itu lebih tinggi lagi menjadi distributor. Apa sih yang membedakan dari beberapa tahapan itu adalah finansial. Nah, jadi kalau memang misalnya saya latar belakang di distribusi juga cukup lama. Itu kalau misalnya memang untuk reseller, maka ada beberapa misalnya syarat yang memang dia harus beli beberapa buah pieces. Nah, kemudian dia bisa jadi reseller, kemudian nanti selanjutnya dia akan mendapatkan diskon reseller. Betul. Nah, harapannya sih kalau memang dia memang dari reseller itu juga tidak melebihkan, atau kalau bagaimana kesepakatan dengan produsen. Nanti mungkin Umi ini akan lebih jelas ya bagaimana bahas. Tapi di masa pandemi ini kan orang kalau misalkan harus beli produk sekian persis dulu mungkin ya.
ada yang keberatan atau gimana itu seperti mungkin tergantung produsennya ya. Ada juga yang malah pingin reseller tuh beli dulu Kang Ijul. Oh, oke. Mencoba produknya ya. Seperti yang bilang tadi mencoba produk. Atau kalaupun tidak, dia karena memang Jakarta nunggu waktu Kang. Nah sebenarnya reseller yang ada di luar kota, produsen itu harus mampu meyakinkan, mensugestikan si reseller itu beli dulu deh. Kenapa? Karena faktor kecepatan. Orang yang kalau sudah misalnya eager atau dia pingin atau dia kalau orang bilang kayak ayam hamil ya Mi ya, nyidam kalau orang bahasa Sunda tuh. Itu nggak bisa nunggu lama Kang. Sementara kalau misalnya Bandung Jakarta mungkin besok baru ada. Tapi kalau case yang kita dapatkan pengalaman begitu, saya mau 5. Kalau dia sudah punya stoknya di Jakarta, Bogor, Bekasi ataupun di Jawa Barat, kan nggak usah nunggu waktu lama. Iya. Kalaupun dropshipper memang nggak punya sama sekali, bahkan ada beberapa produsen ya yang saya suka minta kayak gini, kasih keleluasan dalam pandemi ini mungkin taruh 2 deh di mereka. Anggap saja mereka saya nggak punya barang nih dropshipper, ya udah saya taruh aja dari saya 2. Iya. Kenapa? Memang faktornya trust, kejujuran. Iya. Karena kalau reseller, dropshipper itu merasa dia tanda kutip dimanusiakan, ditolong pada saat dia membutuhkan, maka kita akan mendapatkan reseller loyal Kang Ijul. Iya. Asal jangan setelah dikasih terus bawa makan lari gitu ya. Itu memang resiko Kang. Resikonya seperti itu ya. Ya makanya karena trust yang sudah kenal dulu. Betul. Oke. Nah, sebetulnya apa sih masalah-masalah yang sering muncul di reseller itu? Apa Coach Jarod atau Mineni? Silakan Mineni dulu cuma. Masalah yang sering muncul di resellernya, ya mungkin berawal dari kebutuhan mereka secara ekonomi ya. Mereka ya khususnya yang bergabung di reseller kita tuh kan ibu-ibu rumah tangga. Jadi berawal dari pengen punya usaha sampingan, pengen punya pendapatan sampingan, makanya mereka semangat banget gitulah ingin menjual produk kita karena mereka punya ketidakmampuan untuk memproduksi tadi gitu ya. Nah, akhirnya mereka bergabung menjadi reseller agar mendapatkan penghasilan, dan kita juga ada komunitasnya gitu, ada grup WAG. Jadi di situ kita jadi ajang silaturahmi juga sesama reseller, saling belajar karena kita tidak hanya sebatas menjual produk, kita ada edukasi juga dan motivasi dari Coach Jarod di dalam grup itu gitu. Jadi mereka juga jadi punya wawasan, punya ilmu lah tentang penjualan itu seperti apa gitu ya. Yang awalnya ibu rumah tangga biasa yang gak gaul gitu ya, jadi gaul lah, jadi tahu bersosialisasi di medsos pun kita pelajari juga gitu, kita edukasi kepada mereka. Ya mungkin ya harapannya selain mereka mendapatkan usaha sampingan atau pendapatan sampingan juga kan mereka jadi lebih pintar. Sebetulnya mereka beruntung gitu ya, jadi lebih pintar secara di medsosnya, di salesnya seperti itu Kang. Kalau yang produknya Umi Neni sekarang ada berapa reseller? Untuk produknya kita itu kan sebetulnya Umi kolaborasi ya. Jadi Umi sebagai produsen, Umi Corner itu sebagai produsen frozen food, kolaborasi juga dengan MRB, dengan Bandeng, dan kita juga menjalin kerjasama juga dengan beberapa produsen yang sesama frozen food produknya kayak gitu. Nah, dibentuklah kita reseller gitu, biar reseller ini jadi banyak pilihan produk yang akan dijual gitu. Jadi kalau dihitung-hitung saat ini ada sekitar 25 macam produk frozen food yang ada di Tiga Rasa Juara ini gitu. Ada 25 produk frozen food. Dan konsepnya ini saya ikut tambahkan Kang Jul. Konsepnya jadi kayak gini, bahwa Omine ini punya resellernya sendiri. Saya pun ada dan yang lain ada. Ada kolaborasi kan di situ kan. Nah, kemudian kita buat lagi di situ reseller baru kan. Kita ingin mengasih message sama para produsen itu, kalau memang mereka kesulitan atau misalnya mendapat kendala dalam membina resellernya, ya ayo sama-sama diskusi, belajar sama kita, atau kita juga pingin sharing sama mereka. Nah, kenapa seperti itu? Karena pertanyaannya juga ada kayak gini, kayak Jo, saya punya loh udah 2 sampai 1000 reseller gitu, tapi yang aktif cuma 10%. Nah, itu dia. Nah, banyak kejadian. Risetnya itu sendiri ternyata mengatakan bahwa dari yang kita bina reseller itu paling maksimal 30% Kang Ijul. Oh gitu. Iya. Jadi kalau punya 1000 ya 300 paling yang aktif. Betul.
produktif. seperti itu? Memang seperti itu memang. Jadi gini, kadang orang juga ada yang ya tadi balik ke mindset yang bilang Kang Ijo tadi ya, mungkin kawan katalis bahwa mindset itu sebenarnya nggak apa ya, nggak dibilang sulit, dibilang nggak Kang Ijo. Iya. Kenapa? Karena pada saat orang misalnya saya pingin dong jualan, suami lagi di PHK, tapi dia nggak bener-bener punya keinginan untuk gua mau jual di jualan dong. Enggak, kadang mereka gimana itu masih ada kalau orang ABG sekarang mungkin atau milenial mengatakan galau. Iya. Karena mereka misalnya mau jualan total mereka malu, masa saya sih jualan gitu. Mereka nggak jualan butuh. Betul. Nah, itu yang sebenarnya bahwa terkadang kita mau nge-pushnya lewat motivasi, lewat coaching. Makanya mungkin kayak tadi bilang Umi Neni ya, dengan tadi 24 produk bahwa di sini ada juga coaching, di sini ada juga motivasi. Yuk bareng-bareng kita solusikan. Kuncinya bawa diri dengan gelas kosong deh. Jangan kayak gini, jangan masuk jadi reseller, maaf cuman masuk dan copy paste di situ. Iya. Kan niatnya aja udah nggak pas ya. Betul. Nah kalau niatnya udah nggak pas, apa yang terjadi? Biasanya memang jalan juga nggak bisa ya Umi ya. Iya. Kalau gitu nanti Katalisnet mau bikin korek Bandung. Komunitas reseller Kota Bandung. Nah, keren. Korekan buat menyalakan gitu. Keren. Mantap. Biar semangat Biar semangatnya terus menyalakan gitu ya. Nah, Coach, untuk menjadi reseller itu apa yang selain tadi ya soal mindset yang harus dimiliki untuk menjadi seorang reseller selain mindset? Sebenarnya kalau reseller itu kan karena memang ya tadi ya, dengan pandemi, dengan misalnya 4.0 dengan online kayak gitu kan pasti ada batasan nih. Iya. Saya gimana caranya mau jual tapi orang kan nggak ngerasain. Betul. Nah makanya mungkin kalau sebagai reseller dia harus produktif, minta sama produsennya, Bun, Umi bantu saya dong dengan foto image yang baik, bantu saya dong dengan kalimat copywriting yang menarik buat orang untuk stopping atau misalnya jadi order. Gila keren banget nih. Bantu saya dong dengan gimana cara-cara keilmuan. Tadi kan Umi Neni udah bilang nih, ini udah bocoran sebetulnya kan. Kalau join sama resellernya Umi Neni, itu diberikan, which is di mana itu sulit didapat. Iya. Betul ya kan? Betul. Jadi kondisi jadi reseller itu sebenarnya ya memang kalau sekarang udah banyak kok yang seperti itu, udah nggak aneh. Oke, fine. Tapi membina dari 30% jadi naik ada nggak? Ini nggak mudah. Betul. Makanya tadi dibilang syarat untuk misalnya gelas kosong berarti kan dia mau terima sebetulnya. Iya. Dan di kami tuh banyak kejadian ya ketika dia memang mau deh saya jualan ini. Nah semangatnya itu keluar, maka yang terjadi besar ordernya kan. Terus yang selanjutnya adalah kontak handphone itu banyak. Iya. Bisa 500 lah satu orang gitu. Kenapa itu nggak dimanfaatkan? Iya. Dan jangan nge-broadcast jualan terus nggak kayak gitu. Karena gini, jualan itu juga ada seninya Kang Ijul. Kalau misalnya hard selling, orang bosan juga nih, lama-lama gue blokir nih. Gitu kan? Tapi kalau misalnya soft selling, bikin mereka juga suka, nyaman. Karena lagi next another selling ya. Jualan itu masalah trust, kepercayaan. Betul. Kang Ijul, saya percaya gini-gini nih, tawarkan mau promosi di Katalis ya, karena saya sudah percaya Kang Ijul bahwa produk saya akan sampai pada targetnya Kang Ijul nih, Katalis maaf. Ya saya akan berikan budget saya untuk promosi di Katalis gitu. Dengan kita, karena orang ada yang salah, udah kasih copywriting, kasih image-nya, jualan terus di grup, mungkin akan ditandai kan gitu. Bahkan ada yang kita juga sering ya soal pembinaan di salah satu reseller, nggak boleh jualan di grup yang kita bina. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa ini rekrutmen untuk reseller. Tapi ada aja yang mereka nekat-nekatan jualan dengan apa? Dengan konsekuensi mereka dikeluarkan. Kalau menurut saya, bagaimana mau bisa jadi reseller besar kalau attitude-nya aja udah nggak bagus. Betul, persis. Jadi attitude juga menjadi penting ya. Karena untuk menjaga trust tadi antara dia sebagai seorang reseller dengan produsen. Betul. Ya, kan? Nah, kalau bicara tentang tantangan menjadi reseller itu, atau tepatnya gini, tantangan yang selama ini muncul ke permukaan di para kalangan reseller itu apa saja, Kang? Tantangannya tak kenal maka tak tahu. Sayang. Belum. Sayang itu masih panjang nih Kang Ijul. Iya. Saya nggak tahu Kang Ijul nih. Gimana saya mau sayang? Saya ketahui dulu dong. Makanya mungkin Kang Ijul sapa pagi, Kang Ijul. Gimana kabarnya? Sehat ya? Kan sekarang kata sehat tuh mahal tuh.
Iya, iya. Betul nggak? Nah, Betul. gimana Kang Ijo? Nah, itu trust. Itu apa ya? Semacam sebuah silaturahmi kalau dibilang. Dan Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwa silaturahmi akan membawa rezeki. Iya. Nggak beli sekarang nggak apa-apa. Tapi Kang Ijo tahu bahwa saya menjadi seorang reseller produk frozen foodnya Umi Neni. Iya. Dapatnya sedikit, ya. Kita kan kalau dari SD nggak mungkin langsung dikasih Iya. pelajaran SMP kan. Nah itu kadang orang nggak paham bahwa mungkin yang tadi dibilang Kang Ijul, mindsetnya itu juga dibangun. Betul. Ternyata dia kalau sudah menempuh itu banyak order, itu kan karena kesiapan diri, Iya, iya. betul kan? Betul. Nah pada saat suaminya nggak kerja, bisa dong diminta bantu. Iya. Ayah bisa bantu nggak pegang nih pagi, Mhm. share sapa orang-orang ini. Mungkin karena dengan akunnya si ibu, orang akan jawab, ya bunda makasih ya, padahal yang si ayahnya. Nah itu kan sebenarnya sebuah sinergi antara suami istri. Iya, iya. Betul ya Kak Idul ya? Betul, betul. Harus ada sinergi antara suami dan istri kan. Betul. Dan terus kemudian selanjutnya adalah ya tetap pembukuan disiplin. Karena Iya, ada iya. beberapa ya problem ya Umi ya. Iya. Jualan, maaf nih, reseller Mhm. akhirnya harga pokoknya nggak distorkan ke makanan. Itu kan sebenarnya nggak, itu disiplin banget untuk membina kepercayaan pada konsumen, pada pemberi produk. Itu harusnya dibangun. Iya, iya. Kalaupun misalnya ada kendala masalah apa-apa ya ngobrol saja. Mhm. Silaturahmi kan bisa, mungkin siapa tahu bisa mensolusikan. Betul, betul. Nah, kalau di Umi ini seperti apa prosedur untuk menjadi seorang reseller? Mekanismenya seperti apa? Nah, Umi? teknisnya nih. Nah, mudah banget ya prosedur untuk menjadi reseller di Tiga Rasa ini tidak terlalu sulit. Jadi cuman tinggal membayar uang untuk pendaftaran reseller 99.000 itu hanya untuk tester produk gitu ya. Jadi Oke. ya bagaimana reseller mau menceritakan keunggulan dari produk ini atau nikmatnya nih makan cuan kisuki misalkan. Iya. Kalau dia belum pernah mencoba, jadi itu ada paket bundlingnya gitu untuk menjadi reseller. Nah yang kedua ya dia juga harus mempunyai Android ya. Zaman sekarang kan itu Betul. udah umum lah, Udah anak nempel. kecil aja udah punya Android. Iya. Kenapa enggak gitu punya Android tapi bisa menghasilkan gitu Iya. daripada tadi ya dipakai gibah, mending jadi untuk posting-posting. Iya. Nah yang ketiganya ya diharapkan reseller ini juga punya sarana media sosial. Iya. Iya. Gitu agar mereka bisa mempromosikan produknya. Nah untuk yang copywriting, foto produk itu kan tool yang harus dipakai untuk promosi itu kita yang siapin gitu Oh, Kang. oke. Jadi Jadi Umi Neni jangan yang siapin jangan ya. khawatir Betul. gitu dari Oh, oke. copywriting, foto, video itu udah kita siapin. Jadi tugasnya reseller ini hanya share Posting. aja, posting setiap hari di medsos yang mereka punya. Oke. Kayak gitu. Gampang banget ya kalau gitu Gampang ya. banget. Selain Udah itu juga disiapin status semua. WA. Nah. Iya, selain itu juga selain di medsos ternyata optimal juga gitu bikin status di WA untuk Ya. promosi produk karena ya pengalaman Umi pribadi gitu ya tiap hari closing produk atau ada penjualan itu dari status WA gitu. Oke. Itu Kalau optimal status banget. WA-nya kontaknya cuma 10 orang susah juga ya. Bercanda tuh Umi. Zaman lainnya mana ada yang cuma Iya, 10 orang ya. udah ribuan, Umi aja ada 3.000 ini. Itu yang harus diinikan gitu. Iya, iya, berarti memang harus bicaranya kalau konteksnya tadi ya. Iya. Prosedurnya di produk Umi Neni atau tiga Rasa Juara. Tiga Rasa Ya. Juara itu sudah disiapkan semua ya. Semuanya. Jadi udah gampang. enak ya, Iya. udah instan. Iya istilahnya udah nggak perlu mikir lagi lah gitu. Jadi pagi-pagi kita share motivasi, kita share foto produk, ya udah tinggal lakukan posting aja Oke. seperti itu. Berarti kalau untuk kawan Katalis yang mau jadi reseller, Ya. ngubunginnya kemana nih? Nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Sok atuh nih kemana Iya. nih? Jadi bagi kawan Katalis yang mau menjadi reseller, mau punya penghasilan tambahan itu gampang banget. Itu bisa kontak di Umi, bisa dicatat nomornya 0838 227 5566. Nah kita juga ada Instagramnya ya Tiga Rasa Juara dan Umin Corner. Itu bisa kepo-kepoin di situ lah. Semua informasi ada di situ. Oh, nomornya tadi Gitu. 0838 227 5566. 5566. Ya itu bisa Ya, kontak jadi langsung. bisa dilihat di layar nanti itu ya nomornya. Itu untuk Nanti di sini. kolaborasi ini semua ya. Iya. Jadi produk-produk ini Iya. bisa di situ. Ya, kita Oh, kolaborasi oke. dengan beberapa produsen. Katalis juga nanti akan jadi reseller. ya. Wah. Iya. Pokoknya
sok mana produknya, nanti Katalis bikinin video produknya, nanti kita posting itu. 50% ya buat Katalis. Bisa diatur. Umi nanti yang kelabakan. Oke, Coach Jarod terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Umin ini terima kasih. Ya, sama-sama. Kawan Katalis, kita nanti akan ketemu lagi ya di edisi berikutnya. Tentu saja akan membahas hal-hal yang teknis yang lebih membuat Anda semakin bergairah. Insya Allah konten-konten di Katalis adalah konten-konten yang seksi. Maksudnya seksi itu bukan yang gimana-gimana. Maksudnya ini menjadi sebagai penambah literasi, penambah motivasi, dan juga menjadi inspirasi. Semoga saja. Termasuk tadi yang kita bahas ya di edisi kali ini bicara tentang reseller. Untuk Anda yang nggak punya produk bisa menjadi reseller. Oleh karena itu jangan lupa untuk Anda juga pelaku UMKM yang ingin masuk di program ini, Anda bisa kirimkan data Anda ke nomor 0882 1889 2324 ya, 0882 1889 2324. Tetapi tentu saja Anda harus like dulu akunnya Katalisnet, kemudian share, dan jangan lupa subscribe ya. Selain itu juga nanti akan coach namanya coach diseleksi ya? Iya, kurasi juga. Dikurasi dulu sama Coach Jarod. Jadi tidak sembarangan. Nanti kalau ada yang kurang belum masuk, nanti akan dikasih tahu sama Coach Jarod apa yang kurang dan harus diperbaiki gitu loh. Oke, kawan Katalis, edisi kita kali ini segini dulu ya. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Coach. Terima kasih Kak Ijo, terima kasih.